Yang pertama untuk gamers, bagi kalian para gamers yang ingin membeli handphone untuk main game, kamu perlu memperhatikan chipsetnya, oke? Nah, soalnya sering kali temukan asumsi-asumsi yang mengatakan bahwa kalau misalkan ingin handphone untuk main game itu cari RAM yang besar. RAM besar. Nah, itu salah guys. Soalnya RAM gede-gede itu tidak mempengaruhi sama sekali untuk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri, dan di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya memilih handphone yang sesuai dengan karakter kamu. Perlu kamu ketahui juga guys, bahwa handphone juga memiliki karakter seperti halnya manusia. Kalau manusia mungkin ada yang suka nyanyi, Oh God! No God! ada yang suka olahraga, dan masih banyak hobi-hobi yang lainnya. Dan handphone juga memiliki karakter guys. Jadi kalau misalkan kamu membeli handphone, harus disesuaikan dengan karakter kamu biar cocok dengan handphonenya dan mantep kalau misalkan untuk dipakai guys ya. Nah, untuk langkah pertama mungkin saya akan membagi karakter orang atau pengguna handphone yang bisa disesuaikan dengan handphonenya guys ya. Yang pertama untuk gamers, yang kedua untuk vlogging, dan yang ketiga untuk pegawai kantoran. Mungkin di antara kalian ada yang suka main game, atau ada yang hobinya foto-foto atau nge-vlog sama teman-teman rame-rame gitu, atau mungkin ada juga yang kamu yang kerja di kantor, yang kerjanya itu ngutak-ngatik data menggunakan handphone untuk pekerjaan kamu. Nah, di video kali ini kita akan bahas handphone yang cocok untuk kamu. Jadi jangan sampai di skip, jangan sampai dilewat, tonton videonya sampai habis, oke? Yang pertama untuk gamers. Surprise, Bagi motherfucker! kalian para gamers yang ingin membeli handphone untuk main game, kamu perlu memperhatikan chipsetnya, oke? Nah, soalnya sering kali temukan asumsi-asumsi yang mengatakan bahwa kalau misalkan ingin handphone untuk main game itu cari RAM yang besar. RAM besar. Nah, itu salah guys. Soalnya RAM gede-gede itu tidak mempengaruhi sama sekali untuk performa, biar tidak nge-lag segala macam guys ya. Lalu apa fungsinya RAM? RAM itu singkatan dari Random Access Memory. Dan kalau misalkan kita telah dari namanya aja, kita langsung udah bisa nebak bahwa RAM itu fungsinya untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang kamu buka. Misalkan kamu buka aplikasi-aplikasi dalam waktu bersamaan, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, tanpa kamu menutupnya. Nah, kalau misalkan ukuran RAM-nya besar, itu semua aplikasi terus berjalan tanpa harus menutup aplikasi yang lain. Jadi terus berjalan guys ya. Nah, kalau misalkan chipset itu baru mempengaruhi untuk performa handphone dalam mempermainkan game yang kalian sukai. Jadi untuk kalian para gamer, perhatikan kalau misalkan mau membeli handphone, perhatikan chipset yang digunakan. Lalu apa rekomendasi chipset yang bagus? Untuk chipset banyak macam-macamnya guys. Di antaranya ada Snapdragon, ada MediaTek, ada FLE, ada Exynos, ada Spreadtrum, dan masih banyak yang lainnya. Saya rekomendasikan buat kamu para gamers untuk menggunakan chipset dari Snapdragon yang dikenal untuk kestabilan pengaksesan aplikasinya dan cukup hemat untuk konsumsi baterainya guys. Untuk chipset Snapdragon itu sendiri banyak serinya, dimulai dari seri 200, seri 400, seri 600, 700, sampai seri 800. Untuk yang paling oke sih untuk sekarang di seri 800. Cuman untuk harganya itu menyesuaikan lah ya. Jadi lebih bagus performanya. Kantong kalian juga lebih dikuras untuk membeli budgetnya guys. Terus yang kedua untuk kamu para vlogging atau yang suka foto-foto selfie-selfie ria bersama kawan-kawan. Nah, saya rekomendasikan untuk memilih serta lebih memperhatikan dari segi kamera. Betul banget, kamera ya, karena itu sangat berkaitan dengan aktivitas kamu. Dalam memilih kamera, kamu harus memperhatikan beberapa aspek guys. Yang pertama, kamu harus perhatikan fitur autofocus. Suatu fitur yang dapat mengunci
atau memfokuskan suatu objek yang kamu akan potret. Suatu fitur yang kamu harus perhatikan, karena kalau misalkan tidak ada fitur ini, maka objek yang kamu potret itu akan blur fotonya dan kurang cakep jadinya guys ya. Yang kedua, fitur LED flash. Nah, dalam hal ini saya merekomendasikan kamu untuk memilih LED flash yang dual atau dual LED flash. Fitur ini dapat membantu kamu untuk mengambil gambar dalam keadaan pencahayaan yang kurang guys. Jadi fotonya tetap oke walaupun dalam keadaan redup guys. Nah, yang ketiga, kamu harus memperhatikan fitur aperture atau bukaan. Ini salah satu kunci untuk kamu memilih kamera yang bagus untuk handphone kamu guys. Aperture merupakan lubang pada kamera, yang semakin kecil aperturnya atau lubangnya, itu cahaya yang ditarik itu akan semakin banyak. Nah, salah satu fungsi untuk aperture ini, dia memiliki efek bokeh, atau mungkin kalian juga udah tahu kalau misalnya kita foto, jepret, backgroundnya atau belakang daripada kita itu terlihat ngeblur. Nah, itu diantaranya salah satu fungsinya. Dan satu lagi, dapat mengambil foto yang bagus dalam keadaan minim cahaya guys. Nah, terus yang keempat, memiliki fitur HDR guys. Nah, adapun fungsi dari HDR ini, dia dapat mengambil cahaya gambar lebih luas dan dinamis. Nah, dan yang terakhir, tersedia fitur perekaman video 4K. Nah, untuk gamers udah, untuk vlogging udah, kita langsung masuk ke kamu yang kerja kantoran. Oke. Untuk kamu yang selalu sibuk dengan tugas-tugas kantormu, Surprise, motherfucker. kalau misalnya kamu membeli HP, kamu harus memperhatikan dari segi RAM dan chipset juga. Nah, kenapa harus memperhatikan dua hal itu? Karena menurut saya mungkin dua hal ini cukup berkaitan guys ya. Untuk RAM itu untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang dibuka, dan untuk chipset itu untuk mengoptimalkan kinerja dari aplikasi-aplikasi yang kalian buka guys. Jadi yang harus kamu perhatikan dua hal itu, oke? Okein aja guys ya. Nah, mungkin itu trik dari saya untuk membeli handphone yang disesuaikan dengan karakter kamu guys. Untuk sekarang sih cukup lumayan banyak pilihan-pilihan handphone yang memiliki dari segi RAM oke, dari namanya baterai oke, kamera oke, chipset mantap. Cuman dapat dipastikan guys, itu harganya juga lumayan oke guys. Jadi saya memberi tips untuk kalau misalkan budget minim tapi disesuaikan dengan handphone yang cocok buat kamu. Jadi nggak terlalu mahal tapi fungsinya, manfaatnya cocok buat kamu pakai guys ya. Kalau misalkan ada masukan, ada pengalaman-pengalaman yang mau di-share, boleh komen di bawah ini, boleh banget, langsung aja di komentar. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian suka dengan videonya, klik tanda jempol ke atas. Kalau misalkan kamu kurang suka dengan videonya, boleh nggak apa-apa, klik tombol jempol ke bawah aja. Dan jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi yang menarik yang saya akan bagikan. Oke? Mungkin video kali ini cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.